Boleh. Shalom semua. Salam kenal, salam kenal. Ya, Salam kenal. kalau yang saya pahami dari firman hari ini, mungkin ini ya keberanian untuk memberitakan firman Tuhan uh, kepada semua orang, mungkin intinya seperti itu. Tapi mungkin kadang-kadang muncul di hati kan, kita itu tinggal di negara orang yang bisa dibilang nggak seperti kultur kita ya. Jadi kita bisa say hi sama orang. Mungkin orang US lebih open minded kalau kata aku daripada Europe ya. Kalau Europe itu lebih individual kalau kata aku. Jadi kalau mereka nggak kenal, mereka itu nggak mau ngasih waktu atau opini atau untuk mau berbicara seperti itu. Jadi memang diperlukan waktu, diperlukan kita itu kita yang mendekatkan diri mencari celah bagaimana biar bisa dekat sama orang agar firman Tuhan itu bisa disampaikan gitu. Tapi kadang berpikir seperti ini juga, uh, mungkin saya harus benahi diri dulu seperti suami, ibu mertua, bapak mertua. Jadi nggak jadi batu sandungan gitu. Jangan nanti yang diomongin itu kasih, padahal yang ada kan sungut-sungut, marah. Itu kan udah tolak belakang, udah berbalik gitu. Jadi ya mungkin melalui waktu menangkan suami dulu, ibu bapak mertua, teman-teman, dan juga mungkin melalui waktu proses kita juga kan untuk diubahkan, untuk lebih menyerap lagi firman Tuhan, memahami dan uh, bukan cuma pendengar tapi melakukan firman-Nya sungguh-sungguh. Semoga sih cepat. Itu sih yang saya tangkap. Iya bener, luar biasa sekali ya kayak Nita, emang bener ya. Terima kasih. Kayak Nita ini kalau boleh tahu tinggalnya di mana ya? Saya di Macedonia, Kak. Oh iya bener, ada tulisannya Macedonia. Aduh, malam, malam hari ini makin sipit matanya. Oke oke. Di Makedonia berarti sekarang musim dingin ya kak ya? Iya, Oke, berarti kalau sama nggak lah salah ya. kita beda 1 jam ya, 1 jam atau 2 jam. Gitu. Aku kurang tahu ya. Aku kurang tahu berapa jamnya Ya, kita berbeda. jauhnya paling segitu Iya, 1 2 gitu. iya benar-benar. Tapi yang penting dekat di hati. Itu dia. Iya, amin. Iya benar, emang kalau di sini memang gitu. Kalau di Eropa memang agak lebih strict ya untuk ngomongin tentang Tuhan itu agak lebih strict. Dan kemarin Ya, sensitif ya. iya, kemarin itu saya juga dapat kesaksian dari Ko Adrian juga yang luar biasa sekali. Kemarin dia kesaksian bahwa tentang potong rambut ya. Saya jadi ingat tentang firman ini, jadi ingat tentang waktu Ko Adrian lagi menyampaikan firman. Tapi pada saat dia potong rambut, kalau nggak salah dia potong rambutnya di mana ya? Saya lupa di negara mana gitu dia bilang. Jadi semakin dia ngomongin tentang Tuhan, dia bilang kalau dia itu pastor, jadi dia motongnya itu tukang potong itu semakin dibuat-buat, makin menjadi-jadi gitu sampai akhirnya kemarin tuh katanya dia nunjukin ke kita kalau sampai ada bekasnya gitu di belakang rambutnya itu sampai merah gitu. Saking dia bersaksi tentang Tuhan gitu loh. Jadi apa ya, emang di sini tuh memang kalau nggak salah di sini deh, dia potong rambut di sini, tapi dia berdoa semoga dia mendapatkan tukang potong rambut orang Inggris gitu. Dan eh, pas kebetulan pas waktu bukan orang Inggris, orang yang bisa ngomong bahasa Inggris gitu kan. Ternyata Tuhan mendengarkan doanya Ko Adrian yang terus dikasihnya itu si pemotongnya ini dari Inggris, dari London gitu. Jadi saya jadi ingat gitu kan, emang kalau di sini tuh kalau kita ngomong Tuhan atau ngomong tentang videonya yang tadi itu wah itu bener-bener luar biasa sekali ya buat buat Yusi, karena memang di sini tuh nggak gampang ya kalau kita ngomongin Tuhan ke orang lain, seperti kita mau berkhotbah seperti di Indonesia itu
Mungkin kan kalau di Indonesia kan kita masih negara apa namanya masih negara beragama ya. Kalau di sini negara beragama itu aja enggak gitu loh. Jadi mau ngomongin tentang Tuhan itu, waduh, itu kayak apa ya? Yang seperti Mas Vincent bilang, bisakah kita seperti seperti dia, seperti mereka gitu kan? Seperti perempuan tadi yang di metro gitu kan, yang diusir keluar gara-gara dia menyampaikan tentang Tuhan, tentang Natal seperti itu. Eh, jadi memang benar ada yang seperti itu. Bahkan jangankan itu, ketika waktu Ci sekolah di Perancis pun itu banyak orang yang kalau mereka nggak suka itu mereka langsung to the point ngomong. Nggak pakai tuh yang, Bu, saya boleh ngomong nggak nanti setelah ini? Nggak ada tuh yang kayak begitu, langsung to the point, direct direct begitu. Jadi apa ya? Memang 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 benar waktu itu memang saya juga punya eh, punya apa namanya kesaksian kalau dulu Wishi juga Wishi pernah cerita sama Cevera kalau ada yang sedang sakit gitu ya. Kemudian, waduh, saya ini ketar-ketir gitu kan. Mau mendoakan tapi takut. Aduh, ini saya takut. Tapi untungnya waktu itu ketika saya konseling sama Cevera, eh, apa ibu rohani saya gitu ya. Jadi ketika saya ngobrol sama Cevera dan Cevera ngasih aku kekuatan, ngasih motivasi sehingga ayo kita maju. Maju, emang sih maju nggak pada saat itu juga, tapi mempersiapkan hati untuk ngomong ini rasanya jantung ini mau copot karena saya berhadapan sama orang Perancis gitu kan, yang dimana tidak tidak sama sekali berketuhanan gitu kan. Jadi seorang papi yang mau meninggal dunia gitu, yang sakit keras gitu. Nah, karena dia udah 1 tahun lebih dia nggak sembuh-sembuh juga. Akhirnya aku mencoba untuk oke, mau nggak didoakan gitu kan. Akhirnya mau didoakan. Terus sampai akhirnya besok harinya itu langsung meninggal Hmm. bapaknya. Papi yang sudah berumur ini meninggal padahal dia itu sakit keras dan tidak bisa sembuh-sembuh gitu. Sampai suster tuh datang ke rumah gitu. Terus mereka tuh yang bener-bener yang luar biasa banget, yang apa ya? Enggak, bukan yang maksudnya yang dia nggak bisa apa-apain, bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Dia tuh pakai oksigen terus gitu kan. Jadi ya udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa punya kekuatan sama sekali. Dan di situ setelah Yusi mendapatkan kekuatan dari Cevera, akhirnya Yusi memberanikan niat. Akhirnya oke, besok beberapa hari kemudian nggak lama akhirnya dia meninggal. Dan di situ Yusi semakin bersalah. Waduh, ini meninggal ini. Waduh, gimana? Bukannya sembuh kok malah meninggal gitu kan? Takutnya di sini malah tambah apa ya? Dibawa ke kantor polisi gitu kan? Karena ini didoakan apa ini kok jadi meninggal gitu kan? Tapi ya untungnya ya puji Tuhannya tidak lewat, terluputkan. Nah, seperti itu, sama seperti firmannya hari ini benar-benar yang wah, luar biasa sekali yang Yusi dapat. Kalau memang bisakah kita bersedia untuk menjadi firman Tuhan, untuk bisa bisa membawakan firman ke orang lain, itu bukan hal yang mudah ya. Tapi kalau kita bisa, itu berarti kita sudah naik level sedikit gitu. Kalau misalnya Kak Enita nih, Kak Dian, Kak Ingrid, kalau misalnya mau butuh kekuatan nih, jangan lupa untuk doa puasa. Karena kan bulan-bulan ini kan bulannya puasa ya. Doa dan Amin. puasa. Ya, kita kan puasa. Iya, betul betul. Jadi doa puasa itu apa kuat sekali puasanya gitu. Betul kan ya Ko ya? Betul ya Ci ya? Aduh, ini saya saya jadi nervous nih. Terus ini juga ada Kak Dian juga di Perancis. Dia Kak Dian ini memiliki banyak pergumulan. Tapi kita bantu dalam doa, semoga setiap pergumulannya bisa teratasi. Ayo Kak Dian, apa yang Kak Dian dapat hari ini? Ya, terima kasih Yusi. Halo semua. Shalom semuanya. Untuk Halo. apa yang saya dapat hari ini, Shalom. saya mengucap syukur karena dari seorang istri ya, karena saya juga bergumul untuk suami saya dan juga keluarga dari suami saya.
Tapi tadi saya dengar dari cerita tadi bahwa suaminya untuk pertama kalinya ini ya, maksudnya keras dan marah waktu dia istrinya mau undang orang-orang datang dan habis itunya dia nggak suka. Sekarang suaminya berubah dan karena doa dari seorang istri itu permulaan dari suatu pemulihan ya. Saya dapatkan itu dan akhirnya sekarang saya lihat wow, it's amazing. Suaminya malah bisa memberikan berkat bagi kita semua di sini gitu loh. Itu juga suatu hal yang luar biasa bagi saya karena orang Prancis tidak gampang. Mereka selalu berpikir secara logika terus dan memang kalau misalnya mereka nggak suka ya udah langsung ada seperti to the point gitu kan, itu nggak gampang. Dan habis itunya kita juga di situ saya dapatkan bahwa kita juga harus punya visi misi, apa sih maksudnya kenapa Tuhan kirim kita kemari gitu ke Perancis, atau itu pasti ada suatu tujuan yang mulia dari Tuhan ya, untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa di Perancis ini yang membutuhkan kasih Tuhan. Tapi memang kita harus lebih dulu dipulihkan dalam hubungan suami istri, hubungan dengan keluarga, hati kita juga harus dipulihkan gitu kan. Baru kita bisa menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti itu. So amazing gitu. Saya terima kasih untuk kesaksian tadi dan saya harap juga Tuhan memberikan kami kesempatan saya bersama suami untuk melakukan hal yang Tuhan rindukan untuk memperluas kerajaan Tuhan di Prancis. Terima kasih, gitu aja. Amin, amin. Pokoknya Kak Dian jangan give up ya. Terus semangat. Mulainya harus dari diri kita sendiri dulu. Baru kita bisa berdampak ke yang lain. Bukankah begitu Ko Erik dan Civera? Kalau gitu lanjut ke Kak Ingrid. Apakah Kak Ingrid mau kayaknya dia lagi di apa lagi kerja ya tadi ya. Siapa tahu Kak Ingrid ini masih ada luang waktu sedikit, mungkin mau ingin menyampaikan sesuatu mungkin Kak Ingrid. Bonjour, enchanté ya. Enchanté. Ini Kak Ingrid yang di mana Aku nih ya? lagi sambil masak. Ini Kak Ingrid Aku yang di Belgia. departemen 38. Oh, Kak Ingrid yang di Prancis. Oh iya. Aku pikir yang di Swedia. Oke. Ini aku salah masuk grup nggak ya? Enggak, Nggak sama tahu. sekali enggak. Anda di alamat yang benar dan di rumah yang Bener benar. ya. Baiklah. Oke. Oke. Iya. Kenalan dulu Kenal dong. untuk semua. Aku baru Aku kenal. iya. Aku di 83 kok 83 sih, 38. Isère, antara Lyon dan Annecy. Oke. Terus apa namanya? Aku baru tahu ini ada persekutuan ini, padahal aku udah lumayan lama ya di Prancis. Aku dari 2012. Terus yang aku tahu cuma ada di Paris. Terus kita di Lyon juga ada persekutuan dua Lyon, cuman nggak terlalu aktif ya, cuman sebulan sekali gitu ketemu oikumene gitu. Walah, terus ya udah aku menikah, punya 2 anak, umur 9 sama 6 tahun. Oke, salam kenal ya Kak. Luar biasa Salam sekali. kenal. Tahu dari mana Kak? Aku lihat di Facebook ada kayak Oh, iklan gitu. Oh iya, itu ada kayak aku yang mengiklankan. Aku yang suka mengiklankan. Iya, ada annonce gitu, surtout sur le kids, ya kan? Connect kids. Jadi aku pikir, oh bagus nih, soalnya anak-anakku aku memang rindu ya, itu benar Tuhan tuh baik ya. Aku tuh rindu banget buat anak-anak bisa ada suatu apa ya, pengenalan lah ya, cerita atau tentang Yesus, tentang kekristenan gitu. Karena kan memang nggak ada sama sekali di sini ya sekolah minggu yang kayak kita di Indo gitu. Benar-benar puji Tuhan ya Kak ya. Bisa berdampak juga ya Kak. Terima kasih Facebook ya. Ya, benar. No, memang udah waktunya kali ya. Memang sudah
It's about time. Ya udah, terus ya udah akhirnya aku dikontak sama siapa? Lita ya, Lita, terus Caroline juga kah? Aku lupa deh. Terus ya sudah, aku join lah. Ini yang pertama kali aku join. Luar biasa. Oke, Mm-mm. oke. Senang sekali aku dengernya, Mm-mm. Kak Ya aku Ingrid. cukup ini loh, cukup terkesima. Banyak banget ternyata ya. Ini maksudnya cukup besar gitu grupnya. Iya, besar sekali. Hmm. Bahkan ada ini Ko Cevera dan Ko Erik ini adalah in the high of high. Jadi dia atasan kita Apa semua. itu? Mm-mm. Chef the chef, top the chef. Kalau di ya, Dakar. jadi Hmm. jadi ke apa namanya dia apa ya bagaimana ya cara membicarakan tentang intuisinya ya. Jadi kurang Pemimpin. maksudnya ada bagian-bagian-bagiannya tuh susunan-susunannya. Tapi Oke. mereka itu di atasnya kita semua, di atasnya Hmm. UC dan sebagainya itu masih atas lah gitu. Jadi Mm-mm. jadi apa namanya mereka ini tinggal di Surabaya. Luar biasa sekali sampai jam segini pun masih bangun loh, melek loh. Padahal Iya, Cevera ini punya 2 terima anak kasih. juga. Dan Ko Mm-mm. Erik dan Cevera ini adalah suami istri. Begitu. Oh, baiklah. Iya. Oke. Ya, terima kasih banyak untuk pelayanannya. Kenal Ingrid. Salam kenal. Welcome home. Terima kasih. Gitu. Memang luar biasa sekali ya akhirnya bisa bisa bertemu dengan orang-orang yang berada di Facebook bisa bisa berdampak ke sini ya. Luar biasa sekali. Ya. Dan bagaimana tentang firman-Nya hari ini? Benar, ya seperti yang sudah disimpulkan sama teman-teman tadi, cukup ini ya, cukup susah gitu untuk yang mau berdiri di depan publik terus memberitakan good news, padahal itu good news ya. Ya, benar. Tapi karena kebentrok dengan peraturan sebenarnya. Peraturannya kan memang negara laik ya, negara yang tidak berlatarkan keagamaan karena memang sejarahnya juga gelap ya kan, sejarah negara Prancis atau benua Eropa khususnya dengan agama itu kan banyak terjadi peperangan, apa sih pokoknya inilah yang gelap gitu loh. Makanya itu jadi susah gitu untuk balik lagi kita mau memberitakan berita baik gitu. Tapi memang harus berdoa sedikit-sedikit yang kayak tadi kata Bang Song, mulai dari contoh gaya hidup, mulai dari perkataan, mulai dari sikap, itu pasti keluarga ngelihat deh, keluarga suami contohnya. Keluarga suami melihat kelemah lembutan, mulai apa ya, ada kebiasaan untuk doa gitu, mulai ajak-ajak, yuk doa yuk, yuk doa yuk. Lama-lama pasti mau kok. Suamiku contohnya, François nama dia. Dia mau sekarang berdoa. Aku bersyukur banget. Anak-anak juga lihat kan jadinya, oh mama papa berdoa. Apa sih ini doa? Ya akhirnya mau juga. Meskipun masih bingung-bingung, masih suka cekikan sendiri nih dua anak kalau lagi berdoa. tapi ya aku rasa itu dari kitanya dulu gitu sebagai yang yuk kita tetap berharap, kita tetap berdoa gitu. Itu sih kalau dari aku. Nanti abis itu nggak tahu, pasti ada masa-masanya kita ketemu siapa gitu. Orang yang memang tepat untuk kita beritakan berita baik ini gitu. Betul sekali. Betul sekali. Luar biasa sekali. Ada lagi Kak Ingrid yang mau sampaikan? Udah itu aja. Udah, thank you ya. Udah itu aja. Luar biasa sekali Kak Ingrid. Siapa tahu Ko Erik, Cevera, ayo mengeluarkan suara sedikit. Kami yang ada di sini. Thank you Yusi, Saya memang tadi ada satu kata yang dari Ingrid yang terakhir ya. Dia bilang kan ada kesempatan. Siapa tahu kita dikasih kesempatan sama Tuhan. Sebelum kita dikasih kesempatan, saya harap kita sebenarnya kalau saya lihat ya, kalau misalnya keberanian, saya juga pernah di negara
China di situ ya. Saya jadi Kristen itu di negara China sana ya. Saya dibaptis di sana juga, negara yang katanya komunis gitu ya. Kalau seluruh dunia sih rasanya takutnya sama China dan sama Rusia ya, sama punyanya Kim Jong Un itu siapa namanya, Korea Utara gitu ya. Tapi nyatanya juga saya lahir juga di negara komunis juga gitu ya, di negara yang benar-benar susah sekali untuk apa beragama ya. Tapi eh, ketika saya lahir di sana, saya memulai juga dengan suatu kesaksian-kesaksian gitu ya. Saya dipersiapkan dengan para, bukan cuma satu orang ya, tapi para beberapa orang-orang pahlawan-pahlawan iman yang no name gitu ya, sampai hari ini mungkin nameless gitu ya, bukan kayak pendeta-pendeta yang terkenal, tapi mereka tetap mengerjakan suatu iman yang benar-benar mereka percayai, door to door, satu persatu. Jadi sifatnya itu gerilya, tapi tidak langsung kayak sing di video tadi itu ya, ngomong di apa di kereta gitu enggak, tapi dia satu persatu gitu ya. Bahkan misionari itu ngajaknya saya itu juga satu persatu gitu ya. Saya diajak makan siang, terus habis itu dikasih tahu tentang kesaksian, terus itu saya didoakan. Terus beberapa hari kemudian saya diajak diajak lagi ketemu gitu itu. Dan semuanya telah dia persiapkan dan ada baiknya gitu ya. Kalau misalnya kita di negara maju kayak di Prancis gitu, mungkin kita bisa contoh gitu ya. Keberanian itu bukan kayak yang tadi itu ya, di kereta gitu ya, kan Kojen juga ngajarin kita jangan kayak gitu itu. Tapi yang ingin saya sampaikan itu adalah kesaksian kita itu turun dipersiapkan gitu ya. Kita tuh harus punya perbendaraan kesaksian, perbendaraan kesaksian itu kita punya handphone, kita punya notebook apa. Saya harap jikalau hari ini Tuhan membantu engkau gitu ya, bantuan itu kayak apa, tolong untuk disimpan di dalam logbook kehidupanmu gitu ya. Dan kamu simpan simpan terus saja. Di tahun 2023 ini kan mumpung masih Januari gitu ya, kamu simpan satu persatu. Januari kamu dapat ini, Februari dapat ini. Ntar kalau misalnya kamu ketemu sama orang gitu ya, yang saya tahu gitu ya, saya juga orang orang akademisi dulu pernah ngajar di sekolah gitu ya. Kalau misalnya kita itu udah dapat sesuatu terus kita tulis gitu ya dan kita omongkan, itu kayaknya meresapnya itu jauh lebih dahsyat lagi gitu ya. Jadi kita kita tulis terus kita sampaikan gitu ya. Dan eh, ketika kita ketemu sama orang gitu ya, orang itu kan kompleks kehidupannya gitu ya. Ada yang A, B, C sampai Z gitu ya. Karena kita sudah punya perbendaharaannya dan kita sudah tulis, pasti Roh Kudus pasti memilih salah satu dari segala apa yang Tuhan Yesus pernah lakukan dan pernah bantuin kita dalam kehidupan kita. Sehingga waktu kita ketemu, kita keluarkan salah satu dari mereka, salah satu dari kesaksian kita untuk orang itu gitu ya. Dan saya percaya gitu ya, kayak tadi si Vincent, mulai dia berubah sampai dia bisa membawa papanya. Itu saya percaya kesempatan itu awalnya itu dari Silita gitu ya, dari Silita. Nah, sekarang kita yang tahu kayak gitu itu, kalau misalnya kita itu tidak mempersiapkan semuanya, kita ketemu orang yang kita itu dapatkan itu cuma kita takut, takut ketangkap, padahal belum tentu ditangkap loh, belum tentu ditangkap. Keberanian, ya berani, harusnya berani. Mau kamu juga dapat bantuan daripada Tuhan, kamu juga dapat apa? Kamu dibantu sama Tuhan, kamu pasti dapat mujizat dalam kehidupanmu gitu ya. Hanya saja kita berani tidak mau mengungkapkan gitu ya. Saya saya cuma bilang Tuhan itu kayak berlian gitu ya. Kehidupan ini ketika kau bersama dengan Tuhan itu adalah suatu berlian. Berlian ini sangat langka karena nggak semua orang itu dapat, betul nggak? Ini sangat langka dan semua orang itu dapat. Selangka ini sehingga ketika kamu mendapatkan, hatimu harus dengan sukacita. Kamu bilang kamu di negara yang susah, di negara yang susah ketika kamu bertuhan. Saya dulu di negara komunis. Ketika saya menemukan suatu kelompok yang benar-benar cinta Tuhan dan mau menyembah dan memuji Tuhan, itu beda loh rasanya dengan kayak kamu di Indonesia yang
Kita ini meskipun kayak misalnya ditindas sama muslim apa enggak, tapi beda sekali ketika kita ini sekelompok orang kecil gitu ya, yang benar-benar percaya sama Tuhan, terus kita memuji nama Tuhan, itu kayak ada suatu power yang benar-benar, ya inilah, ada suatu yang kekuatan yang benar-benar luar biasa sekali, dan itu amazing, dan itu benar-benar precious, dan itu benar-benar suatu yang berharga. Nah, sampaikan itu, taruh itu dalam hatimu, sampaikan itu ke orang lain, sehingga engkau tahu apa yang kau sampaikan. Jangan eh, jangan 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 kayak punya perspektif bahwa kekristenan itu ya biasa saja. Kamu harus berubah. Kamu harus punya perbendaharaan setiap kesaksianmu dalam kehidupanmu. Sampaikan terus, belajar terus, sehingga kamu tuh lebih mengerti lagi bahwa ini benar-benar suatu hal yang berharga, yang orang lain jarang dapatkan. Gitu. Tadi kan Vincent juga bilang gitu ya, bahwa anugerah loh kalau kamu itu bisa masuk surga, betul ya? Tuhan yang memilih kita. Hari ini kamu sudah dipilih loh. Ingrid sudah dipilih, meskipun lewat Facebook gitu ya. Macedonia juga dipilih, siapa Enita gitu ya. Eh, siapa? Ada lagi juga Dian, itu juga dipilih. Dia antara amongst dari banyaknya Perancis yang di sananya orang Indonesia, kamu dipilih. So, lebih baik mempercepat waktunya. Jadi kamu tulis setiap satu persatu, bulan demi bulan, hari demi hari, sehingga waktu kamu ketemu, kamu sampaikan berita ini. Suatu berlian yang benar-benar langka, dan orang lain itu bisa dapatkan, dan mereka juga bisa merasakan sukacita seperti yang kamu dapatkan hari ini. Thank you so much. Saya dan Vera nggak bisa ke sana gitu ya, karena memang kita ada aktivitas sendiri di Indonesia, tapi saya ingin sharingkan gitu ya, karena memang saya dan Vera juga lahir barunya juga di China gitu ya. Vera juga lahir barunya juga di China gitu ya. Jadi di Cungko, di negara komunis sana, tidak ada yang mustahil, bener. Tidak ada yang mustahil. Kita sendiri ketemu misioneri saya tak kasih tahu, orang Korea, tak kasih tahu. Orang Korea yang tinggalnya itu di Kepulauan Hawaii, ikut misioneri sana, dari sana dikirim ke China, menemukan kita. Saya, kalau Vera lain cerita. Vera dituntun sendiri sama Tuhan ke gerejanya Tuhan yang ada di China. Jadi, so amazing. Ini benar-benar sesuatu yang kamu tuh diarahkan hari ini. Ini sudah diarahkan bekerja jauh di dalam ladangnya Tuhan. Kamu sudah terpilih. Thank you so much ya. Kalian benar-benar berharga di mata Tuhan. Ya. Sip. Thank you. You see. Thank you, Ko. Wah, luar biasa sekali ya yang didapat ya dari Ko Erik ya. Langsung maknyus ya dalam hati ya. Langsung diberi kekuatan ya. Bener nggak Kak Dian? Kak Elita. Wah, langsung. Ya, amin, amin, amin. Terima kasih, Ko Erik. Terima Terima kasih. kasih kok. Wow, keren Kak. Kak apa Ko ya? Ko ya, sorry. Tuh sama aja Kak, sama. Kita kembali ke break room. Jangan apa ya. Iya, balik ke break roomku. Iya. Close now berarti ya. Iya. Close now. Ketika kita berperang, kita nggak berperang sendiri. Kita berperang bersama-sama dengan teman-teman lain. Satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Dan dari satu jiwa akan menangkap satu jiwa. Dan akan menangkap satu jiwa lagi. Bukan untuk memenuhi CG, bukan. Bukan untuk memenuhi gereja. Bukan. Kita bukan mencari jiwa untuk memenuhi gereja. Tapi kita mencari jiwa karena kita mencintai Tuhan. Karena kita cinta sama orang tersebut. Kita mau orang tersebut merasakan apa yang kita rasakan. Merasakan bagaimana cinta Tuhan yang luar biasa itu. Dan kuncinya adalah sabar, bertekun dalam doa. Itu aja, nggak ada cara lain selain kita terus bertekun